Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ngomongin soal SM Award nih, terutama stand up comedy, saya nggak nyangka bisa berdiri di sini wakilin sekolah saya buat stand up comedy, terutama di SM Award. Karena saya itu orangnya nggak lucu, tapi baim, baik dan jaim. Eh, ngomongin soal diri saya nih, nama saya Noval, tapi teman-teman saya suka manggil saya itu Nopal. Waktu saya tanyain, kok manggilmu Nopal sih? Alasannya sih, soalnya lebih enak gitu. Kalau pakai V suka kepleset. Contohnya kayak kemarin temen saya manggil saya tuh pakai Noval. Beneran kepleset coba. Sekarang gagal otak dirawat di IGD kritis. Ngomongin soal diri saya nih, nggak lengkap kalau nggak ngomongin soal latar belakang saya. Jadi saya tuh anak pertama, dan katanya anak pertama tuh harus punya punggung yang kuat, biar jadi tulang punggung keluarga. Tapi makin kesini, kayaknya saya udah nggak bisa jadi tulang punggung keluarga. Soalnya udah jadi remaja jompo duluan. Dan apalagi orang tua saya tuh suka banget ngeinvestasiin duit mereka buat saya. Ya, cuman lama-lama perilaku kayak gini tuh nakutin juga. Karena doi dulu pernah bilang kalau pengen punya anak pengacara. Dan semakin kesini kayaknya ya saya udah bisa nih jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Tapi bukan berarti saya nggak seneng jadi anak pertama. Saya bersyukur kok. Karena selain bisa jadi abang, hidup saya juga jadi lebih gampang. Ada babu gratisan soalnya. Jadi nggak minta ini, itu, langsung ada gitu. Dan kebetulan adik saya tuh orangnya penurut. Kalau saya suruh minta ambilin air putih itu, langsung diambilin. Kalau saya suruh buatin kopi, dibuatin. Tapi ada satu waktu ketika saya suruh adik saya beli kue molen. Langsung berangkat tuh adik saya. Nah, saya tungguin tuh 10 menit. Kok belum pulang juga? 20 menit, 30 menit, belum pulang juga. Ya saya khawatir dong. Soalnya penjual malnya cuma di seberang rumah saya. Jalan aja paling cuma semenit gitu. Jadi saya inisiatif mau datengin si penjual malnya, nanyain adik saya kemana gitu. Waktu saya ke depan, ternyata udah ada adik saya. Bawa truk molen gede banget. Sambil bilang gini, Bang, ini truknya mau diparkir di mana? Saya kesel banget itu. Soalnya udah lapar, mau kue molen, yang dibawain truk molen. Pakai nanya segala lagi. Bang, abang nih nyewa molen mau bangun rumah lagi ya? Udah keselnya banget di situ, ya gue jawab aja. Iya nih, mumpung tubalnya udah ada di depan. Tapi selain penurut, adik saya tuh juga pinter. Pinter ngibul. Soalnya kemarin waktu saya suruh adik saya buat beli telur, saya tanyain tuh, Dek habis berapa? Habis 100.000 mah. Habis 100.000 bang. 100.000? Beneran? Iya. Kok mahal banget? Tadi kata penjualnya soalnya ayamnya malas ngeden. Apa hubungan? Coba. Oke, sekarang ngomongin soal diri saya, pasti kalian semua bertanya-tanya kerjaan saya apa nih? Dan jelas dong, saya sekolah di SMA Negeri 2 Ponorogo, dan tiap hari kerjaan saya tuh ya lihat papan tulis, baca buku pelajaran, sambil liatin doi waktu ibadah suka sebelan. Tapi selain jadi pelajar nih, saya juga kerja sampingan. Karena saya nggak mau jadi beban orang tua. Jadi kalau pagi sampai sore
saya belajar, malahnya saya open BO, boncengin orang. Tapi saya termasuk murid yang teladan kok. Sampai habis pulang sekolah itu ya, saya masih belajar cheering guide BTS. Tapi ini ya, nggak kerasa 2,5 tahun itu udah lewat gitu aja saya sekolah di sini. Berarti bentar lagi lulus dong, bakal kangen dong. Nggak juga sih. Soalnya boro-boro circle teman aja nggak punya. Jadi teman saya selama di SMA siapa dong? Just me, myself, and my depression. Soalnya nih, waktu saya masuk SMA itu udah punya ekspektasi tinggi banget. Gara-gara perkataan masa paling indah tuh masa di SMA. Indah mata kamu, bener ya? Soalnya ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Jatuh. Udah males banget ngebayangin gimana masa depan saya ke depannya. Kayaknya nikah aja lebih enak kali ya. Apalagi ngomongin soal nikah, kota saya nih sempat masuk berita itu. Kasus penceraiannya udah lebih dari 2.000 kasus. Itu kasus apa kolak ya? Tapi emang bener sih, usut punya usut, kasus ini nih, kasus penceraian ini ada hubungannya sama pernikahan dini. Yang dimana di kota saya itu ya udah umum lah. Jadi kalau misal adik-adik kamu tuh udah mulai papa maman sama temennya, nikahin aja gitu. Tapi maksud saya tuh emang nikah seseru itu ya? Kalau emang seseru itu, waktu saya gabut nikah aja kali. Kalau udah nggak gabut lagi, tinggal minta cerai. Sayang, kerjaan saya udah banyak nih. Kita cerai aja yuk. Oh iya nggak apa-apa sayang. Nanti sebelum ke pengadilan kita beli oleh-oleh ya buat jaksanya. Dan ngomongin soal pandemi nih, pasti nggak bisa dipisahin sama vaksin. Nah, kebetulan nih minggu yang lalu saya vaksin dan saya kan ya gapteknya nggak seberapa lah, maksudnya nggak baca-baca tentang vaksin. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata vaksin itu harus daftar dulu. Waktu saya udah sampai ke tempat vaksin, udah rame banget orang-orang pada rebutan diskon Ramayana gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya sebagai warga negara yang baik ikutan antri tuh sambil bengong liatin orang. Mulai ada pak polisi yang pakai seragam abu-abu, ibu-ibu, dasteran, bapak-bapak pakai batik. Tapi mungkin saking ramenya ada Pak Jokowi juga tuh. Penjaga warung kopi. Nah waktu itu kan udah selesai daftar. Ternyata masih disuruh antri buat vaksin lagi. Jadi biasanya duduk nungguin vaksin sambil liatin orang vaksin. Ternyata sebelah kiri saya ada Pak polisi tuh mau divaksin. Gilanya si Pak polisinya tuh tahulah wajah-wajah mau ditilang gitu ya. Disuntik tuh wajahnya masih itu. Sambil ngeliatin perawatnya. Kayaknya perawatnya udah geter duluan kali ya. Terus di sebelah kanan saya tuh ada ibu-ibu dasteran. Waktu mau dicek tuh nadinya. Bukannya tenang, bukannya tenang, malah diajak ngerumpi dulu. Selamat pagi ibu, iya. Anak ibu suka sama anak saya, iya. Oh iya, katanya kepala sekolahnya sempat korupsi. Oh, iya anaknya itu. Dan seterusnya. Dan di depan saya itu ternyata ada mas-mas, bodinya gede, tatoan, terus bajunya bolong-bolong, wah pokoknya cool banget tuh. Waktu disuntik, bukannya teriak kayak gorila, ternyata teriak kayak putih. Pada akhirnya nih, orang yang kelihatan tangguh di luar belum tentu tangguh di dalamnya. Dan kata orang, duit itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi kalau sekiranya kamu punya duit, beri ke saya aja karena saya butuh bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.